Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwi Putra. Saya dari kelas MN24B dengan NIM 2024 008 0013. Di sini saya akan melakukan sedikit presentasi untuk memenuhi tugas UAS di semester 4. Nah, presentasi yang saya lakukan ini sebuah presentasi yang membahas bagaimana transformasi digital mengubah cara individu mencari informasi, mengevaluasi produk, dan mengambil keputusan pembelian di marketplace maupun di media sosial. Lalu, topik utama dalam presentasi saya ini yaitu memahami pola perilaku konsumen modern yang dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, serta strategi pemasaran digital. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, yaitu revolusi digital dalam berbelanja. Nah, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mencari informasi, membandingkan produk, hingga melakukan pembelian. Saat ini konsumen tidak perlu datang langsung ke toko karena hampir semua kebutuhan dapat dibeli secara online melalui marketplace maupun media sosial. Memahami perilaku konsumen menjadi sangat penting bagi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, transformasi digital ini juga tidak sekedar mengubah cara berbelanja, tetapi juga ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini adalah suatu studi mengenai bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, proses ini itu nggak hanya mencakup tindakan membeli, tapi juga seluruh perjalanan sebelum dan sesudah pembelian, kayak nyari informasi produknya ataupun ya seperti itulah. Nah, yang pertama itu pencarian informasi. Nah, si konsumen ini tuh cari referensi, baca deskripsi dan membandingkan berbagai macam pilihan sebelum membeli. Yang kedua itu adalah actionnya atau pembeliannya. Nah, konsumen ini mengambil keputusan dan melakukan transaksi atas produk atau jasa yang dipilih. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi pasca belanja. Nah, si konsumen ini nilai nih produknya apakah sesuai dengan harapan atau enggak. Nah, ini juga yang mempengaruhi pembelian di masa depan. Di era digital juga keseluruhan proses ini semakin dipengaruhi oleh internet, media sosial, ulasan pelanggan, serta berbagai promosi online yang tersedia. Kebanyakan sih di TikTok ya, sama Shopee. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, di sini tuh ada 4 faktor utama yang saling berinteraksi membentuk keputusan pembelian konsumen. Lalu memahami kombinasi faktor ini membantu pemasar merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Nah, faktor pertama itu yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini mencakup nilai, kebiasaan, dan tradisi yang dianut masyarakat. Contohnya itu konsumen Indonesia itu kan cenderung memilih produk yang sesuai dengan budaya lokal dan kebutuhan sehari-hari ya. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, lingkungan sosial kayak keluarga, teman, dan komunitas itu mempengaruhi keputusan. Nah, si konsumen ini dapat membeli produk karena direkomendasikan oleh teman terdekat ataupun influencer. Nah, lalu yang ketiga itu adalah faktor pribadi. Ini tuh mencakup kayak usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Nah, mahasiswa cenderung memilih produk terjangkau dibanding pekerja dengan penghasilan tetap. Lalu yang terakhir yaitu faktor keempat, faktor psikologis. Nah,
faktor psikologis ini mencakup motivasi, persepsi, pengalaman, dan sikap. Si konsumen yang pernah punya pengalaman buruk dengan merek tertentu cenderung menghindarinya di masa depan. Next slide. Nah, di sini tuh ada contoh perilaku konsumen saat belanja online. Nah, di era digital ini, perilaku konsumen saat berbelanja online itu memiliki karakteristik yang khas dan beda dari belanja tradisional. Nah, di sini tuh ada 4 pola yang umum yang gampang ditemuin gitu. Yang pertama itu cari informasi produk. Nah, si konsumen itu pasti bakal baca deskripsi, kayak lihat foto atau ngebandingin harga dari beberapa penjual seakuan transaksi. Nah, yang kedua itu baca review, rating sama komen gitu. Nah, review positif itu kayak ningkatin kepercayaan si konsumen buat beli produk tersebut. Sedangkan review negatif itu bakal ngurangin minat si pembeli ini secara signifikan. Kenapa? Karena ya ngapain juga kalau komenannya negatif kita malah beli gitu. Lalu yang ketiga itu yang membandingkan harga. Nah, di marketplace itu gampang banget konsumen buat milih penjual dengan harga yang sesuai lah sama budget si konsumen itu. Dan juga tentu aja kualitasnya juga harus yang baik. Nah, lalu yang terakhir itu adalah manfaat promosi atau manfaat promo. Nah, kebanyakan konsumen itu kayak nunggu momen-momen tertentu buat beli barang itu, produk. Kenapa? Karena kebanyakan itu di tanggal-tanggal kembar atau tanggal-tanggal tertentu itu pasti ada diskon besar, kayak Harbolnas atau flash sale ataupun promo gratis ongkir kayak gitu. Selanjutnya itu ada pengaruh diskon terhadap keputusan pembeli. Nah, jujur aja nih, diskon itu termasuk strategi efektif. Kenapa? Karena diskon merupakan salah satu strategi permasalahan yang paling efektif. Ketika melihat potongan harga, konsumen sering mendapatkan keuntungan sehingga lebih terdorong untuk membeli produk. Lalu, promo kayak 50% ataupun cashback dapat meningkatkan minat pembeli secara signifikan dalam waktu singkat. Lalu yang kedua itu ada karakter konsumen. Nah, diskon ini ciptain ilusi urgensi atau kecemasan dan kelangkaan gitu. Konsumen ini kayak harus benar-benar buru-buru beli barang ini sebelum hilang gitu diskonnya, ataupun kalau produknya itu sold out gitu. Yang ini juga mempercepat proses pengambilan keputusan pembeli kayak gitu. Selanjutnya yaitu pengaruh review pelanggan. Nah, review atau ulasan pelanggan ini jadi sumber informasi yang sangat penting di era digital. Kenapa? Banyak konsumen itu lebih percaya pada pengalaman pembeli lain dibandingkan iklan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada membaca review. Nah, presentasi konsumen yang mempercayai ulasan daring sama seperti rekomendasi pribadi gitu. Kalau semakin bagus reviewnya itu si pembeli juga pasti lebih percaya gitu ke produk yang mau dibeli ini. Tapi semakin sedikit reviewnya itu ya kayak ada ragu gitu ke produk tersebut. Lalu yang kedua itu membaca sebelum membeli. Membaca ulasan sebelum memutuskan melakukan transaksi secara konvensional. Nah, jadi kebanyakan konsumen itu pasti baca dulu sebelum beli kan. Karena kebanyakan kan di marketplace itu kebanyakan yang penipuan kayak gitu. Lalu yang terakhir itu dipengaruhi rating. Nah, kalau ratingnya kecil, otomatis si pembeli juga gak akan mau beli karena takut produknya palsu ataupun jelek gitu. Nah, konsumen ini memilih produk dengan minimal rating bintang tertinggi terlebih dahulu. Lalu semakin tinggi rating, semakin banyak ulasan positif, maka
semakin besar kemungkinan produk tersebut dapat dipilih oleh si pembeli. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh media sosial. Nah, media sosial itu kayak TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, itu tuh jadi punya pengaruh besar terhadap konsumen modern, kayak konten promosi, influencer, dan tren viral itu dapat membuat satu produk populer dalam waktu singkat gitu. Contohnya itu kalau di Instagram itu visual product discovery, kayak ngedorong keputusan beli melalui konten visual yang menarik dan inspiratif. Kalau di Instagram itu kadang-kadang konten yang estetik, kayak kebanyakan kan promosinya juga bukan barang-barang receh apa gimana ya sebutnya. Pokoknya kayak harganya itu pasti di atas 200 kayak gitu. Lalu di TikTok itu kebanyakan didasari sama apa, viral, produk tren gitu, tren viral atau konten kreatif yang memicu minat dan keputusan pembelian impulsif gitu. Kalau ada konten viral nih si apa eh si influencer ini pakai skincare apa atau produk apa, waktu disepil sama si influencernya itu, pasti itu bakal jadi keputusan impulsif buat si pembeli atau si yang melihat konten tersebut. Lalu ya kalau di YouTube itu kayak lebih mendetal gitu, produk reviewnya itu kayak dari A sampai Z gitu dijelasin isi-isi produknya itu apa. eh Ya kayak gitulah, reviewnya itu mendalam banget, membantu konsumen ngeevaluasi lagi produk sebelum membeli gitu. Yang terakhir yaitu ada Facebook, aplikasi Facebook yaitu community recommendation. Nah, kebanyakan di Facebook itu kan banyak komunitas-komunitas toko online ataupun komunitas jual beli gitu. Nah, kebanyakan itu gampang dipercaya kalau di Facebook itu rekomendasi dari komunitas itu kayak ningkatin kepercayaan dan mendorong keputusan si pembeli itu untuk buat beli produk tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan, sintetis kesimpulan. Nah, perilaku konsumen adalah proses bagaimana seseorang memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk atau jasa. Nah, keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, kayak faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang saling berinteraksi. Lalu perilaku digital konsumen itu kayak cari informasi secara online, kayak lalu baca review sama rating, terus ngebandingin harga dari produk yang sama antar toko gitu. Lalu yang itu memanfaatkan promo sama diskon, kayak kita nunggu 3 hari lagi, kayak misalnya 3 hari lagi tanggal kembar gitu, terus kita tuh nunggu kayak buat belinya tuh nanti aja di tanggal kembar itu, karena promosi sama diskonnya itu lebih besar gitu. Lalu tinggal Nah, 3 pengaruh terbesar itu yaitu diskon, kayak apa sih, kayak nyiptain kepanikan tersendiri, urgensi gitu buat beli produk ini karena takut diskonnya habis ataupun produknya itu ludes karena diskon tersebut gitu. Lalu yang kedua itu ulasan pelanggan. Ini tuh kayak kita tuh lebih percaya gitu buat beli produk tersebut tuh karena udah ada yang beli sebelumnya dan reviewnya itu bagus gitu. Lalu yang ketiga itu ada media sosial. Nah, ini tuh kayak semacam promosi ataupun apa namanya, kayak ngedorong buat produk ini viral gitu, kayak ngiklanin lagi produk tersebut. Jadi contohnya itu kayak produk itu dipakai influencer ataupun diiklanin sama influencer, artis gitu, pasti bakal ada yang beli gitu. Nah, bagi perusahaan, memahami perilaku konsumen di era digital itu bukan lagi pilihan tapi keharusan. Kenapa? Karena ini salah satu strategis untuk bertahan dan berkembang perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya
Ya, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di presentasi kali ini. Semoga pembahasan mengenai perilaku konsumen di era digital ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, saya Wildan Dwi Putra dengan NIM 2024 008 0013 dari kelas MN24B, mengakhiri presentasi hari ini, yang presentasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan UAS semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.